Nah, hijau ah. Ano mo? Abo anda. Lemon. Mana? Ito nga. Dapat ito. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan perjalanan dari Banda Aceh menuju ke Pidi dengan estimasi perjalanan 3 jam. Nah, kali ini kita motoran dari Banda Aceh menuju ke Pidi, melewati jalur nasional yaitu Jalan Medan Banda Aceh. Nah, kita start dari Pasar Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, sekitaran pukul 14.43 dengan cuaca agak sedikit mendung. Gak tahu bakal hujan atau enggak, tugas kita teman-teman mempersiapkan jas hujan mau trip ke manapun. Karena cuaca sekarang tidak bisa ditebak, kadang hujan, kadang panas. Dari Pasar Lambaru ini kita memutar ke arah kanan nantinya untuk menuju ke Kabupaten Pidi. Nah, stay tune saja, tonton sampai habis video trip kita dari Banda Aceh menuju ke Kabupaten Pidi. Nah, teman-teman, ini disebut dengan Bundaran Lambaru Aceh Besar. Nah, di depan kita banyak di sebelah kiri parkiran angkutan umum yang akan mengangkut penumpang menuju ke antar kabupaten atau antar provinsi seperti ke Sumatera Utara dan yang menjadi transportasi atau alternatif yang dipakai oleh masyarakat Aceh hingga saat ini selain bus adalah L300 dan juga Hiace. Nah, dulu L300 ini juga mengangkut para penumpang sampai ke antar provinsi. Akan tetapi sekarang sudah jarang yang mengangkut penumpang antar provinsi, akan tetapi antar kota dan antar kabupaten saja. Nah, kalau Hiace itu mengantar penumpang sampai ke antar provinsi seperti ke Sumatera Utara dan juga sampai ke Kuala Namu tujuan bandara. Oh ya teman-teman, sedikit info untuk angkutan L300 dan Hiace di Banda Aceh itu ada 2 terminal. Yang satu di Lung Batah dengan tujuan ke arah timur seperti Sumatera Utara dan juga lain-lain, dan untuk ke arah barat seperti Melabo dan juga Aceh Selatan, pantai barat selatan itu berada di terminal Batoh teman-teman.
teman-teman, ini namanya Ane Galung. Di depan itu ada satu SPBU yang menjadi SPBU tempat pengisian bahan bakar terakhir bagi yang menuju ke PD dari Banda Aceh, karena kedepannya bakal jauh mendapatkan SPBU. Jadi kalau teman-teman mau ngisi bahan bakar itu ngisi saja di Ane Galung ini teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa sebelum berangkat atau sebelum ngetrip kemanapun, periksa dulu kondisi motor kalian dan juga kelengkapan surat-surat di jalan agar tidak kena tilang teman-teman. Karena kita itu kalau sudah kena tilang pasti nyalahinnya polisi, padahal surat kelengkapan kita juga tidak ada teman-teman. Oh ya teman-teman, setelah Ane Galung tadi ternyata di sini ada SPBU atau pom bensin yang belum terlalu lama dibangun, yaitu di sebelah kiri di Samahani. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengisi bahan bakar di Ane Galung masih bisa mengisi bahan bakar di SPBU yang ada di Samahani ini teman-teman. Posisi kita sekarang sudah di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Berarti sudah setengah jam perjalanan dari Banda Aceh menuju ke Kabupaten Pidi. Nah, di Indrapuri ini ada satu destinasi sejarah, yaitu Masjid Tua Indrapuri. Nah, masjid ini adalah sebuah bangunan bersejarah bekas istana dan candi dari Kerajaan Lamuri sekitaran abad ke-12 Masehi dan merupakan tempat pemujaan sebelum masuk agama Islam ke Aceh. Sedikit bercerita, saat itu Kerajaan Lamuri berperang dengan pasukan bajak laut dari Tiongkok dan pada akhirnya perang dimenangkan oleh Kerajaan Lamuri atas bantuan Merah Johan, yaitu pangeran dari Lingga. Nah, berarti umur bangunan tersebut sudah sangat lama dan baru dijadikan masjid di tahun 1618 Masehi, teman-teman.
Di sebelah kanan kita ada gerbang tol, teman-teman. Nah, gerbang tol ini yang akan menghubungkan Banda Aceh dan Kabupaten Pidi, yaitu Sigli. Nah, tol ini dinamakan dengan Tol Sibanceh, yaitu Sigli Banda Aceh. Dan ada beberapa titik yang sudah difungsikan walaupun belum terhubung ke Kabupaten Pidi Sigli. Yang pertama yang baru saja kita jumpai yaitu di Indrapuri, kemudian di Blang Bintang, kemudian gerbang tol Baitus Salam yaitu Jalan Blang Bintang Krung Raya, dan juga satu lagi di gerbang tol Lamtamot Aceh Besar, teman-teman. Nah, memasuki jalan tol, selain untuk menghemat waktu kita cepat sampai ke tujuan, juga menikmati pemandangan yang ada di jalan tol itu rata-ratanya bagus, bukan di Banda Aceh saja. Di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera lainnya juga bagus-bagus pemandangan yang ada di jalan tol. Tapi di Indonesia masih minim jalan tol yang bisa digunakan untuk motor. Teman-teman ada yang tahu nggak di mana saja jalan tol yang bisa dioperasikan untuk motoran, teman-teman? Silahkan komen di bawah. Nah, teman-teman, habis ini kita bakal coba beli air nira. Ada teman-teman yang udah pernah ngerasain bagaimana rasanya air nira tersebut. Nah, ini bukan air nira yang sudah jadi tua atau sudah asam, itu tidak bisa diminum lagi. Tapi air nira yang masih manis, yang banyak fungsi untuk kesehatan seperti menjaga tulang dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa search aja di Google. Kalau di sini kesannya saya jualan obat di sini. Hijau ah. Ada mau? Abang anda? Jamu. Rasa buah, mame. Hah? Rasa buahnya, mame. Mame hendak? Hah? Mame? Kita baru ah? Ini baru, ini ada baru. Oh, mana? Aduh ah? Apa itu? Ya.
Nah, inilah air nira atau dalam bahasa Aceh namanya ijo, teman-teman. Nah, dengan harga 8.000 tapi mengandung banyak manfaat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang memasuki tol sebelumnya itu nanti keluarnya ke tol ini, teman-teman. Karena tol ini belum terhubung sepenuhnya ke Kabupaten Pidi atau ke Sigli. Mungkin nanti kalau tolnya sudah selesai, mungkin teman-teman bisa langsung keluar di Kabupaten Pidi atau di Sigli yang mau ke arah timur dari Banda Aceh.
Nah, teman-teman, kita hampir sampai di tempat yang dianggap oleh masyarakat Aceh agak sedikit mengerikan, yaitu Tutu atau Jembatan Senapit. Nah, setelah melewati kantor atau pos Brimob ini, di depan nantinya kita bakal menjumpai Tutu atau Jembatan Senapit, teman-teman. Nah, itu di depan kita adalah Jembatan Senapit yang sangat populer menjadi rumah bagi sosok hantu Halimah. Jembatan ini dibangun sejak era 80-an, menyimpan banyak kisah horor dan kasus kecelakaan lalu lintas para pengendara. Selain itu, juga banyak kesaksian dari para supir truk yang melihat sosok wanita yang duduk di pinggir jembatan saat melintas. Dan belum lama ini atau minggu lalu juga baru saja terjadi kecelakaan truk yang terjungkal ke jurang tersebut. Nah, bagi teman-teman yang melintasi jalur ini, harap berhati-hati apakah itu ulah hantu Halimah atau itu kelalaian kita sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah melakukan perjalanan lebih kurang 1 jam, kita tiba di Sare, Kabupaten Aceh Besar. Nah, di sini banyak yang menjual oleh-oleh atau makanan-makanan khas Aceh Besar, teman-teman. Di sini awan semakin gelap, cuaca semakin mendung, dan rintikan mulai menurun.
Nah, teman-teman, dilihat hujan semakin lebat, kita memutuskan untuk berhenti di salah satu warung bernama Cikgu yang berada di Sare, teman-teman. Sembari menunggu hujan reda, kita makan sore dulu. Sekian dulu trip Banda Aceh PD di part 1, kita lanjut di video part 2. Terima kasih telah menonton, stay tune di Hojaja Vlog, nanti kita bakal upload part 2 video trip PD Banda Aceh.